Selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Baik Ibu, perkenalkan saya Perawat Rahma ya Ibu. Iya. Apa benar dengan Ibu Gita? Iya, Ibu Gita, Ibu lebih senang dipanggil dengan nama apa Ibu? kita aja. Baik Ibu Gita ya Ibu. Jadi Ibu, saya di sini bertujuan untuk melakukan penyuluhan kesehatan Ibu. Pertama, sebelumnya, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya Ibu, baik. Setelah saya lihat itu Ibu menderita penyakit asma ya Ibu. Apa benar? Iya benar. Benar. Kalau boleh saya tahu, Ibu menderita penyakit asma dari kapan Ibu? Dari kecil. Oh, sejak kecil ya Iya. Ibu. Apakah penyakit turunan? Iya. Turunan ya Ibu, dari orang tua berarti ya Ibu? Iya. Jadi nanti kita akan melakukan penyuluhan ya Ibu. Iya. Nanti untuk waktunya itu kurang lebih 10-15 menit Ibu. Tempatnya, apakah Ibu mau di sini saja atau di luar Ibu? Di sini saja. Di sini saja ya Ibu. Nanti topiknya penyuluhan kesehatan tentang asma ya Ibu. Iya. Sebelumnya kita akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Saya di sini membawa hand sanitizer Ibu, boleh? Nanti ada 6 langkah ya Ibu. Iya. Yang pertama itu telapak tangan, yang kedua punggung tangan, yang ketiga sela-sela jari, yang keempat buku-buku jari, yang kelima ibu jari, yang keenam kuku-kuku. Iya. Baik, sudah selesai Ibu. Iya. Kita mulai ya Ibu penyuluhannya. Di sini saya membawa leaflet Ibu, ada 2, satu untuk Ibu, satu untuk saya. Iya. Di sini saya sudah membawa leaflet itu tentang penyakit Ibu ya Bu, Iya. asma. Kalau begitu saya mulai Ibu. Iya. Jadi di sini asma itu pengertiannya adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernapasan Ibu yang mengakibatkan sesak atau sulit bernapas ya Ibu. Iya. Apakah Ibu seperti itu ya Ibu? Iya, seperti itu. Suka sesak ya Ibu kalau sedang kambuh Iya. asmanya. Jadi di sini itu saluran pernapasan pada pengidap asma lebih sensitif Ibu daripada orang lain tanpa asma. Iya. Itu ketika paru-paru teriritasi akibat pemicu Ibu seperti asap rokok atau debu, Iya. maka otot-otot saluran pernapasan pada pengidap asma itu menjadi kaku dan menyempit, mengakibatkan Ibu sulit bernapas ya Ibu atau sesak napas. Lalu di sini ada gejalanya Ibu. Ibu bisa lihat ya Ibu. Iya. Gejala asma itu ada sesak napas, lalu batuk, terutama pada malam hari batuknya akan lebih sering ya Ibu terjadinya. Lalu biasanya sakit dada. Iya. Dan biasanya juga kalau pada pengidap asma itu saat kita tarik napas atau ambil napas ada suara menginya Ibu ya. Ibu tahu kan suara mengi itu? Iya. Ya, yang seperti itu ya Ibu. Kalau boleh saya tahu, gejala asma pada Ibu itu seperti apa? Kalau lagi sakit aja sih. Oh, kalau lagi sakit gitu ya? Iya. Jadi suka terjadi ya Ibu, Iya. suka kambuh asmanya. Oh, begitu. Di sini juga saya ada penyebab asma Ibu. Di sini penyebab asma itu ada banyak ya Ibu, mulai dari asap rokok. Iya. Kalau boleh saya tahu, apakah di rumah Ibu ada yang merokok atau Ada. bagaimana? Oh, ada. Oh, baik Ibu. Asap rokok itu bisa menjadi penyebab Ibu kambuh asmanya ya Ibu, seperti itu. Lalu ada bulu binatang Ibu. Apakah Ibu mempunyai peliharaan? Tidak. Oh, tidak. Baik. Selanjutnya ada udara dingin. Udara dingin juga bisa menyebabkan kambuh ya Ibu pada pengidap asma itu. Lalu ada paparan zat kimia. Zat kimia juga bisa menyebabkan asma ya Ibu, Iya. kambuh. Lalu aktivitas fisik, maksudnya di sini itu aktivitas fisik berat Ibu, Iya. seperti kalau misalnya Ibu olahraga terlalu berat atau terlalu sering gitu, Iya. bisa menyebabkan kambuhnya penyakit asma itu ya Ibu. Iya. Seperti itu. Lalu pekerjaan tertentu seperti tukang las atau pekerja pabrik Ibu, karena itu kan terpapar zat kimia ya Ibu. Iya. Biasanya di pabrik itu. Iya. Kalau boleh saya tahu pekerjaan Ibu apa ya? Saya masih mahasiswa. Oh, mahasiswa ya Iya. Ibu, masih kuliah berarti Iya. ya. Oh, baik. Terus selanjutnya ada emosi berlebih Ibu, seperti kalau misalnya Ibu sedang marah, itu kan biasanya Ibu jadi marah, pusing kayak gitu ya Ibu, jadi
emosinya berlebih itu bisa mengakibatkan asma ibu. Jadi nanti kalau misalnya ibu sedang emosi berlebih atau misalnya sedang marah atau sedang nangis ya ibu, ibu bisa melakukan teknik napas dalam ibu. Nanti saya ajarkan ibu teknik napas dalam itu seperti ibu tarik napas, tahan, keluarkan. Ibu bisa melakukan itu sampai emosi ibu mereda ya ibu, agar penyakit asma ibu itu tidak kambuh ya ibu, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada alergi makanan seperti kacang-kacangan ibu. Kalau boleh saya tahu ibu apakah punya alergi makanan? Tidak. Oh, tidak ada. Oh, jadi ibu kalau misalnya ibu kambuh asmanya, itu penyebabnya yang ibu tahu itu apa? Tadi yang ibu saat sakit gitu? Iya, sakit. Oh, jadi saat ibu pilek gitu Iya, ya? lagi pilek. Oh, seperti itu. Lalu di sini ada pencegahan asma ibu. Jadi kita bisa mencegah asma agar tidak kambuh ya ibu, karena ibu penyakit bawaan ya ibu. Kita usahakan agar asma ibu itu tidak memperburuk ya ibu, agar tidak sering kambuh. Di sini ada kita pertama itu harus mengenali dan menghindari pemicu asma ibu. Jadi kan tadi saya sudah katakan pemicu asma atau penyebab asma itu ada banyak ya ibu macamnya. Jadi kalau misalnya itu ibu harus menghindari ya ibu agar penyakit ibu itu tidak kambuh ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada olahraga teratur ibu. Olahraga teratur bisa ibu jalan pagi atau lari pagi ya ibu, agar ibu menghirup udara segar ya ibu. Lalu selanjutnya ada mengikuti anjuran rencana ini ibu penanganan asma. Ibu kan kalau misalnya asmanya kambuh, apakah ibu suka ke dokter ibu? Iya, suka ya ibu. Jadi nanti kan dokter itu akan menyarankan ya ibu agar asma ibu itu membaik ya ibu, tidak sering kambuh. Ibu harus mengikuti anjuran tersebut ya ibu, seperti itu. Lalu selanjutnya ada memonitor kondisi saluran napas. Selanjutnya itu ibu menggunakan obat-obatan sesuai anjuran dokter atau bisa menggunakan inhaler ya ibu. Ibu apakah menggunakan inhaler atau obat-obatan? Obat-obatan. Oh, obat-obatan saja ya ibu, tidak menggunakan inhaler berarti. Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, apa? Kenapa ya kalau misalkan saya lagi sakit asmanya itu baru kambuh, tapi kalau dia biasa-biasa nggak sakit itu enggak gitu? Oh, seperti kalau misalnya ibu pilek gitu ya ibu. Jadi ibu di sini itu ciri pengidap asma itu bisa mulai atau memperburuk dengan infeksi virus seperti pilek atau batuk, karena kan kalau misalnya kita pilek ya ibu atau flu, itu virus itu masuk ke dalam tubuh kita ya ibu, dan pilek lalu kan itu saluran pernapasan ya ibu, jadi akan membuat asma ibu kambuh ibu, seperti itu. Baik ibu, penyuluhannya sudah selesai. Kalau begitu saya izin bertanya ya ibu. Tadi saya sudah memaparkan ya ibu tentang pengertian, gejala, penyebab, dan pencegahan ya ibu. Kalau boleh saya tahu, ibu apakah masih ingat tentang tadi pencegahan untuk asma itu apa saja? Ingat. Pertama itu mengenali dan menghindari pemicu asma. Iya, baik. Yang kedua itu olahraga yang teratur. Iya. Yang ketiga itu menggunakan obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter. Iya ibu, baik, bagus ya ibu. Ibu masih ingat berarti yang tadi saya paparkan itu seperti apa. Kalau begitu tadi saya sudah ajarkan ibu tentang teknik napas dalam itu saat emosi berlebih agar asmanya tidak kambuh ibu. Apakah ibu masih ingat seperti apa itu teknik napas dalam? Masih sih. Boleh ibu contohkan? Iya. Tarik napas dalam-dalam, lalu keluarkan. Iya, baik ibu, berarti ibu masih ingat ya ibu. Alhamdulillah. Jadi ibu nanti bisa mempraktekkan itu ibu saat ibu di rumah, saat ibu sedang emosinya berlebih, saat marah atau menangis gitu ya ibu, agar asmanya tidak kambuh ibu. Bisa dilakukan teknik napas dalam seperti itu ibu. Baik, karena penyuluhannya sudah selesai ibu, saya nanti kita akan untuk rencana tindak lanjutnya atau pertemuan selanjutnya itu saya akan melakukan penyuluhan kesehatan kembali ya ibu. Nanti untuk waktunya apakah minggu depan ibu bisa?
Bisa sus. Bisa ya Ibu. Iya. Nanti kita jam 10 lagi berarti ya Ibu. Untuk waktunya nanti 10 sampai 15 menit lagi. Iya. Tempatnya Ibu apakah masih mau di sini saja atau di luar? Di luar saja. Di luar saja Ibu agar lebih fresh ya Ibu. Iya. Baik, nanti topiknya itu tentang penyuluhan kesehatan, tentang gaya hidup sehat ya Ibu. Iya. Nanti kita akan melakukan itu. Lalu eh, kalau begitu sudah selesai ya Ibu. Alhamdulillah penyuluhan kita sudah selesai. Iya. Ibu juga sudah mengerti ya Ibu. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Ibu atas waktunya. Iya. Saya pamit terlebih dahulu ya Ibu. Iya. Ini Ibu leafletnya bisa Ibu pakai Ibu ya. Iya. Kalau begitu saya pamit ya Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.